Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian. Selamat datang di Zoominar kita hari ini, yaitu tentang Indonesia dan bagaimana posisi kita di Indo-Pasifik. Pertama, saya menyambut kehadiran Bapak semua nih, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, untuk kita bersama-sama pada hari ini juga kita merayakan ulang tahun Indonesia, kemerdekaan kita yang ke-75. Jadi tidak salah kalau saya sampaikan salam merdeka sekali lagi untuk kita semuanya. Dan kiranya bangsa kita semakin jadi bangsa yang besar, semakin jadi bangsa yang semakin berdaulat, dan menjadi negara yang tetap berperan dalam politik global. Gitu, Pak. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan sebagai pembuka. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait untuk kelancaran Zoominar kita pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu dapat membuka video, tetapi dengan hormat boleh suaranya di-mute saja gitu Pak ya. Jadi suara di-mute tapi videonya boleh dinyalakan agar kita bisa lebih interaktif gitu, bisa melihat gitu ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu ada kegiatan yang memang harus di-close videonya ya tidak apa-apa juga gitu Bapak Ibu ya. Itu saja hari ini yang harus menjadi rules kita. Sebelum kita melanjutkan paparan dari Bung Reza dan juga nanti akan ada diskusi, saya boleh meminta kepada Pak Roni Mandang untuk menyampaikan pembukaan atau kata sambutan, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Saya berharap juga di pertemuan ini ada wanitanya sehingga tidak melulu hanya kita bapak-bapak. Saya kira saya tidak memberikan kata sambutan yang panjang. Tema yang sudah diusung sangat penting, yaitu bagaimana masa depan Indonesia dikaitkan dengan Indo-Pasifik. Kalau kita lihat bagaimana peran dari negara China yang begitu besar, dan istilah Indo-Pasifik ini kan muncul dari Gurpreet Khurana, ya, seorang dari Bangladesh yang kemudian dia ahli kelautan dari Bangladesh, tapi kemudian ini menjadi sebuah tema yang sangat strategis di mana peran dari Amerika, Jepang, India, dan Australia itu seakan-akan terlalu kuat untuk istilahnya menghadapi semua ekspansi dari China. Dan kemudian ini diangkat, yaitu peran dari Indonesia. Apakah Indonesia akan terhimpit ataukah Indonesia justru akan memegang peran yang sangat strategis? Kalau Amerika memperhitungkan Jepang, memperhitungkan India, dan Australia, sudah tentu Indonesia yang ada di tengahnya harus lebih berperan. Karena itu, sebagai Ketua Umum PGLII, saya mendorong inisiasi dibuatnya pertemuan daring pada hari ini. Juga berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang genap 75 tahun. Doa dan harapan kita sekalian, Indonesia menjadi negara kesatuan yang berdaulat dan tetap memegang teguh konsensus kebangsaan, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan karena itu saya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya pertemuan daring pada saat ini, dan terima kasih buat Pak Reza, terima kasih buat Pak Dedi, terima kasih buat Pak Panggabean dan Pak Jordan Panggabean dan semua yang ada di tempat ini. Kiranya ini akan bermanfaat tidak hanya bagi kepentingan umat Kristen, tetapi memperkokoh keindonesiaan kita di tengah-tengah isu yang sangat strategis antara lautan Hindia dengan Pasifik, bagaimana Indonesia tetap eksis di tengah-tengah percaturan geopolitik yang begitu besar. Karena itu saya mengajak Ibu Bapak sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena pada hari yang khusus genap bangsa kami
menikmati kemerdekaan pada usia yang ke-75 tahun. Doa kami ini menjadi satu momentum yang strategis penting, tetapi juga terarah ke depan yang bermanfaat bagi kami masyarakat yang majemuk, tetapi juga bagi Indonesia yang harus tetap mengindonesia. Di dalam pertemuan yang penting selama 2 jam ini kami berdoa Tuhan lancarkan semua sarana-sarana signal dari kami, dari internet yang kami pakai, sehingga semuanya memudahkan pelaksanaan dari pertemuan daring pada saat ini. Secara khusus berdoa buat Pak Reza Sigarlaki, seorang pemimpin muda dan pemikir yang sangat religius di hadapanmu, tetapi juga begitu jenius di tengah-tengah pemikiran strategis kebangsaan, baik Indonesia maupun skala internasional. Demikian juga dengan Bapak Yordan Panggabean, dan semua yang terlibat di tempat ini. Kuduskan pertemuan ini, dan kami mohon kehadiran-Mu di dalam pertemuan daring saat ini, sehingga seluruh percakapan berjalan di dalam tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami siap memulai dengan ketertundukan, dengan kerendahan seluruh kehidupan yang kami miliki, dan biarlah hanya Allah yang kami tinggikan di dalam pertemuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Roni Mandang. Terima kasih Pak yang sudah memberikan pembukaan dan juga doa bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kita akan mendiskusikan topik tentang Indonesia dan bagaimana peran kita di era Indo-Pasifik dengan narasumber Bung Reza Sigarlaki. Beliau adalah Ketua 4 Bidang Hukum dan Kajian Strategik Pengurus Pusat PGLII, kemudian menamatkan sekolah di Fakultas Hukum Universitas Erlangga tahun 1999. Kemudian beliau juga adalah alumni dari Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia di tahun 2018, dan saat ini juga berperan sebagai pengurus The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution CICSR, gitu ya, Bapak Ibu sekaliannya. Jadi dari kurikulum yang disampaikan, kita tahu bahwa kita hari ini akan belajar banyak. Kita akan lebih mendalami lagi tentang peran bangsa negara kita di tengah Indo-Pasifik. Di tengah biasanya tuh hari-hari ini lebih banyak kita membahas internal negara, internal bangsa, yang memang PR-nya juga nggak kurang-kurang. Tapi kita juga harus menyadari bahwa sejak awal bangsa kita, negara kita didirikan, bapak-bapak bangsa sudah melihat negara kita sebagai bagian dari pergaulan internasional, sebagai bagian dari wilayah, region bahkan gitu ya, dan keaktifan bapak-bapak bangsa dulu, Soekarno dan sebagainya, dalam berbagai isu-isu di tingkat global, padahal itu masih tahun di mana belum semaju sekarang, tapi mereka punya visi bahwa negara kita, bangsa kita bukanlah inward looking saja, tapi menjadi bangsa yang juga mampu, dan terbuktikan di masa lalu kita mampu berperan dalam perkembangan di dalam dinamika global, bahkan terutama di wilayah kita di Asia Tenggara. Oke, itu saja pemaparan pembukaan dari saya. Kita akan dengarkan pemaparan dari Bung Reza. Bang Reza, waktu dan tempat, silakan. Ya, terima kasih Bung Yordan Panggabean. Sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Sungguh satu kehormatan bagi saya untuk menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik khususnya Pak Roni Mandang sebagai Ketua Umum PPPGLI, beserta segenap jajaran PPPGLI, dan juga bagi Bapak Ibu yang saya hormati, dosen-dosen saya dari Kajian Wilayah Amerika, dari SKSG UI. Terima kasih sekali untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, beserta juga Bapak Ibu yang lain yang juga sudah menyempatkan diri untuk hadir pada siang ini. Saya sama sekali tidak berpretensi menjadi seorang ahli atau pakar di bidang atau topik yang akan saya kaji ini, namun saya hanya akan memberikan sejenis pengantar kepada kita semua untuk kita sama-sama menggumuli, memikirkan masalah-masalah yang ada. Jadi dengan segala kerendahan hati, izinkan saya untuk membawa Bapak Ibu sekalian kepada perbincangan yang menarik pada siang hari ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk sekarang kepada paparan saya. Ya, saya memberikan judul paparan saya siang ini adalah Indonesia, masa depannya di era Indo-Pasifik. Pemaparan introduksional saya siang ini, dalam rencana saya akan membagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah saya akan berbicara mengenai sejarah istilah dan konsep Indo-Pasifik. Bagian ini menceritakan secara singkat pemaknaan istilah Indo-Pasifik yang nanti kita akan lihat ternyata beragam seturut dengan kepentingan penuturnya. Bagian kedua, saya akan membincang Grey Zone dan tanggapan Amerika. Bagian ini memaparkan peperangan gaya baru yang diinisiasi Cina di seluruh dunia, dan secara khusus di kawasan Indo-Pasifik. Dan bagaimana Amerika menanggapi model peperangan seperti itu. Bagian ketiga, saya akan berbicara mengenai reaksi Cina atas strategi Asia-Pasifik Amerika dan sikap ASEAN. Bagian ini menggambarkan berbagai program Amerika di kawasan Indo-Pasifik yang mereka lakukan guna meredam Cina, serta bagaimana Cina menanggapi program-program tersebut. Bagian ini juga akan memaparkan serta melihat posisi ASEAN di atas atau perihal rivalitas di kawasan ini. Dan sebagai bagian terakhir dari paparan saya akan berbicara mengenai posisi Indonesia dan perannya ke depan. Bagian ini memaparkan posisi Indonesia di kawasan, dan beranjak dari pemaparan itu, lantas akan diusulkan beberapa hal yang bisa dilakukan Indonesia agar dia mampu menjaga. Istilah ini pertama kali muncul dalam kajian geografi di abad ke-19. Adalah sarjana Jerman bernama Karl Ernst Haushofer dalam bukunya Geopolitics of the Pacific Ocean yang terbit pada tahun 1924 yang mengangkat konsep wilayah atau kawasan Indo-Pasifik. Menurut cendekiawan masyhur Australia, Rory Metcalfe, Akademi Australia juga sudah menggunakan istilah ini sejak tahun 50-an. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, karena kalau kita lihat peta secara geografis, posisi Australia memang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, konotasi dari istilah Indo-Pasifik itu adalah sebagai istilah geopolitik. Pada tahun 2005, Michael Richardson dari Institute of Southeast Asian Studies di Australia mengatakan bahwa Australia, India, dan New Zealand mesti merambah jalan penguatan hubungan Indo-Pasifik. Sedang pada tahun 2007, sarjana India bernama Gurpreet Khurana menggunakan istilah Indo-Pasifik sebagai istilah strategis yang mencakup wilayah perairan dari Afrika Utara sampai pantai Asia Tenggara. Jadi kita bisa lihat secara cepat istilah Indo-Pasifik itu kali pertama muncul dalam lingkaran atau lingkungan akademis. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini akan lebih gamblang terlihat waktu kita melihat penggunaan istilah itu oleh kepala-kepala negara. Jadi masuk ranah politis, bukan lagi akademis. Pada tahun 2006, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe adalah tercatat sebagai kepala negara pertama di dunia yang menggunakan kata Indo-Pasifik dalam naskah resmi kenegaraan. Waktu itu, ia menawarkan ide kerjasama Jepang, Australia, Amerika, dan India sebagai entitas strategis dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Padahal pada waktu itu, istilah yang masih lazim dipakai oleh akademisi sedunia, termasuk juga para politisi sedunia, adalah Asia Pasifik. Sebagaimana kita mungkin ingat ada organisasi APEC, ya, Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, apa maksud dari Asia Pasifik? Asia Pasifik itu tampaknya dimaknai sebagai Asia Timur dan Samudra Pasifik. Asia Timur khususnya mencakup negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang. Sedangkan Samudra Pasifik di sini lebih berat maknanya adalah Hawaii sebagai salah satu bagian dari Amerika.
yang kemudian terentang juga sampai ke Australia. Itulah makna dari Pasifik, dari kata Asia Pasifik. Nah, penggunaan istilah ini sebenarnya berat atau syarat makna kepentingan politik luar negeri Amerika. Dalam hal apa? Kita bisa lihat pada tahun 1947, Amerika membangun sentra komando tempur yang dinamai United States Pacific Command atau disingkat US PACOM yang bermarkas di Hawaii. Nah, sentra komando ini jelas diarahkan bagi penjagaan kepentingan militer Amerika serta sekutunya dari ancaman yang waktu itu dirasa akan datang dari Rusia dan belakangan dari Korea Utara. Namun di era kita saat ini muncullah satu rival baru yang besar, yaitu Cina. Nah, kalau Amerika hanya berfokus pada Asia Timur dan Samudra Pasifik, Cina bisa merajalela di Asia Tenggara. Maka pada tahun 2018, US PACOM diubah namanya secara resmi menjadi US Indo-PACOM atau United States Indo-Pacific Command. Penambahan kata Indo di sana, apa maknanya? Ternyata itu dimaksudkan sebagai wilayah Samudra Hindia dan secara khusus India, negara India. Kenapa demikian? Karena India secara geografis bertetangga langsung dengan Cina. Maka demi membendung pengaruh Cina di Asia Tenggara dan sekitarnya, India menjadi negara paling strategis bagi Amerika saat ini. Mungkin diharapkan secara geografis, Jepang dan India akan menjepit Cina. Nah, berdasarkan pemahaman ini, kita sekarang akan melihat aplikasi atau penggunaan istilah Indo-Pasifik di antara kepala negara. Pada tahun 2001, Hillary Clinton untuk kali pertama menggunakan istilah Indo-Pasifik dengan mengatakan bahwa Samudra Pasifik dan Samudra Hindia makin terkoneksi bagi pelayaran maupun bagi tujuan-tujuan strategis. Penggunaan kata ini tidak lepas dari orientasi politik luar negeri Presiden Obama saat itu yang dikenal dengan nama Pivot to Asia atau Rebalancing to Asia. Namun pada waktu itu, tahun 2011, India belum menjadi mitra strategis Amerika. Dan tidak lama kemudian kita tahu pecah kejadian Arab Spring. Dan perhatian Amerika akhirnya berbalik kembali menuju ke Timur Tengah waktu itu. Nah, 6 tahun kemudian, April 2017, Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, menemui Presiden Trump di Amerika. Dan keduanya mencapai satu kesepakatan bahwa gagasan Indo-Pasifik bukan hanya perlu direvitalisasi, namun mesti segera diimplementasikan dalam satu strategi yang konkret. 2 bulan kemudian, Juni tahun 2017, Turnbull dalam Shangri-La Dialog di Singapura menggunakan istilah Indo-Pasifik. Dan kali ini secara khusus, hal itu dikaitkan dengan ancaman yang datang dari Cina. Dan baginya hal itu mewajibkan diperkuatnya ketahanan Indo-Pasifik. Setelah beberapa pertemuan setingkat menteri dari kedua negara, lantas hubungan antara Amerika, Australia, Jepang, dan India mendadak meningkat pesat. Bulan September tahun 2017, Menteri Pertahanan Amerika, Jenderal James Mattis, bertandang ke India. Sebulan kemudian, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengunjungi India. Di bulan yang sama, Menteri Pertahanan Australia, Kevin Andrews, mengunjungi India dan mengumumkan bahwa akan dilakukan latihan gabungan Angkatan Laut Jepang, Amerika, India, dan Australia yang diberi nama Malabar. Ya. Awalnya India tidak terlalu tertarik untuk bergabung. Namun tiba-tiba India terlibat dengan masalah perbatasan dengan Cina. Sesuatu yang disebut sebagai insiden Doklam. Hal ini sampai membuat India mengerahkan 270 pasukannya ke sana. Nah, walau ketegangan ini kemudian mereda, namun insiden itu memicu India untuk bergabung dengan 3 negara yang mendekatinya tadi. Pada bulan November 2007, dalam pertemuan ASEAN ke-31 di Manila, gabungan keempat negara ini lantas dikenal sebagai Quad.
yang merupakan singkatan dari Quadrilateral Security Dialogue dan secara resmi ternyatakan ke dunia internasional di dalam pertemuan ASEAN ke-31 di Manila tahun 2017. Nah, mereka berempat bersepakat untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang terbuka, bebas, inklusif, yang melayani kepentingan negara, sekitar, serta seluruh dunia. Pada bulan September 2017, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson di Washington DC berkata bahwa the world's center of gravity is shifting to the heart of Indo-Pacific. Di akhir tahun itu, Presiden Trump mengumumkan strategi Indo-Pasifik sebagai taktik di era yang baru, di mana secara resmi Trump menyebut Australia, Jepang, dan India sebagai sekutu, serta secara langsung menunjuk Cina sebagai ancaman di kawasan. Pada Januari 2018, Kepala Staf Angkatan Laut India, Sunil Lanba, mengkritik Cina secara publik perihal aktivitas Cina di Samudra Hindia. Dan sejak itu hingga kini, Quad berhadapan-hadapan dengan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Dan Amerika sungguh-sungguh menyatakan niatnya untuk menghalau dan melawan Cina di Indo-Pasifik. Hal ini nampak dalam perkembangan kekinian. Pada pertengahan bulan Juli lalu, dua unit pesawat pembom B-1B Lancers melakukan latihan di atas perairan Laut Cina Selatan sebelum kembali ke pangkalannya di Guam. Pesawat Lancers yang kita lihat di kanan bawah itu, dia adalah pesawat pembom yang mampu membawa bom nuklir. 1 minggu lalu, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika berkata bahwa Amerika akan meningkatkan perangkat persenjataan serbunya di kawasan Indo-Pasifik dengan tujuan mengungguli kemampuan musuh. 3 hari lalu, 5 kapal perang Amerika dipimpin oleh USS Ronald Reagan beserta USS Antietam, USS Mustin, USS Rafael Peralta, dan Carrier Air Wing 5 melakukan latihan bersama di perairan Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir, 3 hari lalu juga, 3 unit pembom B-2 Stealth dikirimkan ke pangkalan Amerika di Diego Garcia di Samudra Hindia. Nah, sampai di sini kita ingin bertanya, apa sih yang sebenarnya Cina lakukan hingga membuat Amerika terlihat begitu reaktif atau bahkan berang? Nah, hal ini membawa kita kepada bagian kedua dari pemaparan saya tentang Gray Zone dan tanggapan Amerika. Trump menyebut strategi negaranya perihal kawasan Indo-Pasifik sebagai Free and Open Indo-Pacific atau disebut juga FOIP, FOIP. FOIP itu bertumbuh pada 4 prinsip. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan negara, kemudian penyelesaian masalah secara damai, perdagangan bebas, dan penghargaan terhadap hukum internasional. Istilah free dalam FOIP ini mengacu kepada kebebasan tiap negara untuk melaksanakan kedaulatannya tanpa gangguan pihak lain, termasuk pula penjaminan atas dilaksanakannya hak asasi manusia. Sedangkan kata open, maknanya adalah kebebasan tiap negara untuk mengakses perairan dan ruang udara internasional, termasuk kepada pasar, dunia maya, dan perdagangan, secara khusus di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pemandangan Amerika, Cina secara khusus telah menekan dimensi open, yaitu dengan mengklaim 80% wilayah di Laut Cina Selatan sebagai miliknya. Cina juga dianggap tidak menerapkan kebebasan, freedom, khususnya dalam segi penegakan HAM dan perdagangan bebas. Malah ekonomi Cina bertumpu kepada sentralitas negara. Tentu hal ini kita bisa pertanyakan ya, karena ternyata Cina itu malah lebih terbuka ketimbang Amerika dalam hal perdagangan saat ini. Nah, pertanyaannya, kenapa dua hal ini bisa membuat Amerika dan sekutu-sekutunya berang? Pertanyaan ini menghantar kita kepada dimensi ofensif dari politik luar negeri Cina. Secara singkat saya melihat ada 2 hal. Yang pertama adalah klaim dan militerisasi wilayah. Secara sepihak, Cina mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan sebagai miliknya, didasarkan oleh
catatan-catatan sejarah dari buku-buku Cina itu sendiri. Nah, hal semacam ini sebenarnya bukan baru terjadi, tapi sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Pada tahun 1947, Cina menempatkan Kepulauan Spratly yang ada di Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. Hal itu merupakan bagian dari klaim 9 garis terputus atau 9 dash line yang dibuat waktu itu oleh pemerintah Kuomintang. Nah, hal ini berbenturan secara langsung dengan Vietnam yang juga memasukkan Kepulauan Spratly di dalam wilayahnya pada tahun 1956. Klaim-klaim Cina ini banyak berbenturan sebenarnya dengan klaim-klaim serupa dari banyak anggota ASEAN, bukan hanya Vietnam, tapi juga Filipina dan Malaysia. Indonesia juga akhirnya berkonflik dengan Cina atas klaim kepemilikan Pulau Natuna oleh Cina, yang bagi Indonesia merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Nah, yang membuat banyak orang kemudian merasa agak kesal adalah karena sifat ngototnya Cina. Filipina pernah pada tahun 2016 mengajukan masalah sengketa teritorialnya dengan Cina ke Permanent Court of Arbitration di Den Haag. Dan pengadilan itu kemudian dalam award-nya menyatakan klaim Cina atas wilayah Filipina yang Cina masukkan ke dalam konsep 9 dash line sebagai tidak sah. Tapi Cina tidak mengakui keputusan pengadilan arbitrase internasional ini. Karena hukum yang dipakai oleh pengadilan tersebut, oleh forum arbitrase itu adalah hukum laut PBB, yaitu UNCLOS tahun 1982. Dan Cina tidak mengakui hukum laut internasional PBB itu. Karena menurut salah satu scholarnya, UNCLOS itu tidak mengakui aspek historis dari klaim suatu negara. Padahal bagi Cina, aspek sejarah adalah aspek yang sama sekali tidak bisa dinegasikan. Nah, masalah ini kemudian bertambah parah dengan pembangunan pulau-pulau buatan yang dilakukan Cina di sekitar Laut Cina Selatan. Yang mana pulau-pulau itu lantas dijadikan pangkalan bagi skuadron pembom Cina. 4 hari lalu, CSIS Amerika membuat sebuah proyeksi kapabilitas militer Cina jika Laut Cina Selatan berhasil Cina kuasai untuk sebagian besarnya. Dalam gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di depan ini, kita bisa lihat di lingkaran paling luar adalah jangkauan pesawat pembom Cina yang sudah hampir mendekati Surabaya. Dan lingkaran kedua adalah jangkauan jarak tempuh jet tempurnya yang sampai ke Kalimantan. Semua sudah masuk wilayah udara Indonesia dan tentunya juga wilayah udara dari negara-negara tetangga kita. Itu adalah dimensi pertama dari politik ofensif Cina. Yang kedua adalah yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, yaitu soal Belt and Road Initiative atau BRI. Pada bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Jakarta, Presiden Xi Jinping secara resmi mengumumkan peluncuran proyek masif Cina yang waktu itu dinamai One Belt, One Road, dan lantas berubah menjadi Belt and Road Initiative, menghubungkan Cina dengan seluruh Asia, Eropa, serta juga Afrika di dalam proyek yang disebut New Silk Road di Afrika. Pada tahun 2017, BRI dimasukkan dalam bagian konstitusi Cina. BRI diperkirakan akan menghabiskan biaya 1 juta triliun mengerjakan 2.200 proyek di 87 negara dengan Beijing sebagai pusat atau sentranya. Proyek ini dilakukan dengan cara pemerintah Cina memberi pinjaman lunak atau soft loan kepada negara-negara yang menyediakan dirinya untuk dibangunkan infrastrukturnya oleh Cina. Dan pembangunan ini kemudian akan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan Cina dengan banyak tenaga kerja dari Cina. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan 28 proyek BRI
senilai 91,1 miliar dolar. Hal ini dilandasi karena menurut BKPM, proyek-proyek BRI sejalan dengan program pembangunan infrastruktur pemerintah. Nah, apa yang salah dengan hal ini? Pemerintah Cina secara resmi sering berkata bahwa hakikat BRI adalah inklusif, win-win, dan terbuka. Tapi banyak pihak menyatakan bahwa BRI sebenarnya penuh dengan ketertutupan. Salah satu ketertutupan BRI yang paling terkenal adalah nampak dari kejadian dari beberapa negara di Afrika yang lantas mereka terjerat hutang kepada Cina. Yang paling parah itu adalah negara Djibouti, di mana jumlah hutangnya sudah mencapai 80% dari total GDP-nya. Nah, banyak orang berkata bahwa tujuan utama dari proyek ini adalah menjadikan Cina sebagai pusat dunia baru. Poros Asia, Afrika, dan Eropa adalah Beijing. Nah, tentu hal ini mengusik Amerika sebagai hegemon dunia. Namun apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa kaitan antara proyek pembangunan infrastruktur dengan kegeraman Amerika? Nah, ini menghantar kita kepada perbincangan mengenai Gray Zone. Kalangan militer dan think tank Amerika mengatakan bahwa saat ini Cina memang punya satu kehendak untuk mendongkel Amerika dari singgasana tahta dunia. Nah, biasa di zaman dahulu, keinginan atau kehendak semacam ini akan disalurkan lewat medium peperangan. Tapi saat ini Cina tidak melakukannya. Dalam arti perang secara konvensional. Cina melakukan perang saat ini dalam bentuk yang disebut quasi-war. Apa itu quasi-war? Di dalam satu dokumen militer Cina, PLA, disampaikan bahwa quasi-war atau menurut militer Amerika disebut gray zone atau hybrid war atau measure short of war, itu adalah peperangan yang sifatnya non-contact, Fei Jirong, non-linear, Fei Xianqi, dan non-simetris, Fei Duqing. Saya tidak bisa bahasa Mandarin, jadi maaf kalau bahasanya salah ya. Nah, apa maksud semua ini? Anggapan umum masyarakat adalah bahwa perbedaan antara perang dan damai itu tajam sekali. Kedua hal itu bisa dilihat sebagai dua hal yang polar, opposite polar gitu ya. Sangat berbeda secara tajam. Tapi sebenarnya pada saat ini, keadaan damai dan perang itu sudah kabur untuk bisa dibedakan. Gray zone, apa yang sebenarnya dimaksud dengan gray zone? Ini adalah jenis peperangan yang menggunakan beragam medium secara agresif, intens, dan bertujuan, dengan tujuan merusak dan melemahkan sasaran. Hoffman mendefinisikan gray zone sebagai those covert or illegal activities of non-traditional statecraft that are below the threshold of armed organized violence, including disruption of order, political subversion of government or non-governmental organization, psychological operation, abuse of legal process, and financial corruption as part of an integrated design to achieve strategic advantage. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa gray zone adalah cara berperang dengan menggunakan beragam medium secara simultan yang akan menimbulkan kebingungan sekaligus kerusakan tanpa disadari. Mantan Menteri Pertahanan Amerika Robert Gates pada tahun 2009 berkata bahwa the categories of warfare are blurring and do not fit into tidy boxes. We can expect to see more tools and tactics of destruction from the sophisticated to the simple being employed simultaneously in hybrid and more complex forms of warfare. Nah, untuk membuat hal ini menjadi lebih terang, kita mesti melihat contoh konkret dari gray zone itu atau hybrid warfare itu. Saya mau berikan satu contoh saja.
ada satu hal yang disebut sebagai politics of foreign projects, yaitu proyek pembangunan infrastruktur oleh negara asing. Biasa pembangunan infrastruktur itu terdiri dari 3 bagian atau 3 bidang. Bidang transportasi, bidang energi, dan bidang informasi teknologi atau ITC, ICT. Sedangkan pembangunan itu sendiri terdiri dari 4 bentuk, yaitu pembiayaan, pembangunan, kepemilikan, dan pengoperasian. Dalam 4 bentuk inilah elemen politik kemudian akan dimainkan. Hillman menggambarkan petanya sebagai berikut. Bapak Ibu bisa saksikan di layar. Dari 3 aspek itu, pembiayaan, desain dan pembangunan, serta kepemilikan dan operasi, ada beragam keuntungan yang secara politis yang bisa diraup oleh negara yang menjalankan, membiayai, dan mengoperasikan proyek infrastruktur di negara asing. Nah, berdasarkan hal itu, mudah sekarang untuk bisa dipahami bahwa negara yang memperoleh konsesi untuk membangun banyak proyek infrastruktur di negara lain juga akan memiliki bargaining position secara politik yang kuat sekali atas negara itu. Maka tidak heran kepada Djibouti yang berhutang begitu besar kepada Cina, lantas Cina bisa mendirikan pangkalan militernya di negara itu, sekaligus menjadi pangkalan militer luar negeri Cina pertama di dunia. Kenya yang nilai hutangnya sebesar $7 miliar tampaknya dipaksa untuk menyerahkan kewenangan operasional pelabuhan Mombasa miliknya kepada Cina. Pakistan yang juga saat ini terbelit hutang senilai $6,56 miliar akibat pembangunan rel kereta api, jembatan, dan jaringan pipa di pelabuhan Gwandar juga mungkin bisa menghadapi tekanan-tekanan serupa. Mohan Malik, profesor kajian strategik dari United Arab Emirates, berkata bahwa bukti-bukti dari Djibouti, Kamboja, Sri Lanka, Malaysia, Myanmar, Pakistan, dan Maldives memperlihatkan bahwa proyek terkait BRI meningkatkan korupsi, mengekang kebebasan sipil, melanggengkan kekuasaan otoriter, dan junta militer. Oleh karena itu dia menyebut dampak negatif ini sebagai BRI kolateral. Nah, bagi saya sebenarnya kita tidak pernah tahu apakah ada korelasi langsung antara proyek BRI dengan kolateral yang tadi disebut oleh Mohan Malik. Itu hanya merupakan gagasan atau opininya. Namun beberapa analis menyebut bahwa hal-hal di atas sebagai satu diplomasi jebakan hutang atau yang disebut debt trap diplomacy sebagai bagian dari gray zone itu, hybrid warfare itu. Dan semakin suatu negara susah untuk mendapat pinjaman dari organisasi-organisasi internasional, misalnya katakan karena tingkat korupsi negara itu tinggi, semakin negara itu rentan untuk didekati oleh negara-negara yang lihai memainkan politik peminjaman uang dan pembangunan proyek infrastruktur. Disinilah mungkin titik hubung antara kondisi politik dalam negeri suatu negara dengan politik global. Asia sendiri dikatakan membutuhkan dana sekitar 26 triliun US dollar sampai tahun 2030 guna pembangunan infrastrukturnya. Dari mana dana itu akan didapatkan? Sebagai informasi, untuk proyek BRI sampai 2018, Bank Cina Asian Infrastructure Investment Bank AIIB telah mengucurkan 7,5 miliar US dollar. Sedangkan China Development Bank CDB telah mengucurkan 110 miliar US dollar ke negara-negara tujuan BRI dan berjanji untuk menambah 150 miliar US dollar sampai tahun 2023. Amerika sebenarnya telah sadar bahwa aktivitas Cina bukan hanya bersifat militer saja, tapi juga dalam bentuk investasi melalui lembaga-lembaga keuangannya tadi, AIIB, CDB, dan sebagainya. Dan investasi ini bertujuan untuk mengkooptasi negara tujuan. Tapi anehnya menjawab realitas hybrid warfare ini, pemikir-pemikir militer Amerika sampai tahun 2017 masih
menekankan pendekatan militer untuk menghadapi hybrid warfare dari Cina. Bouchet berkata pada tahun 2017 bahwa kehadiran militer Amerika, baik melalui Angkatan Darat, Marinir, dan pasukan khusus atau SOF, Special Operation Force, akan disambut atau pasti akan disambut oleh banyak pimpinan negara-negara Asia Tenggara. Karena hal itu mempromosikan stabilitas, mencegah agresi, memperkuat pertahanan sekutu, bahkan menghalau ketakutan terburuk atas meningkatnya atau naiknya Cina di kawasan. Strategi perang Amerika terbaru itu disebut sebagai multi-domain operation atau MDO, yaitu sinergi antara sistem perang udara, luar angkasa, laut, udara, dan darat. Tapi ternyata Cina memiliki MDO versinya sendiri, yaitu Gray Zone tadi, yang melibatkan serangan multidimensi, baik militer maupun non-militer, secara serentak dan berkelanjutan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peperangan di ranah hukum, pencurian data, diplomasi formal, soft power, dan semua hal akan dikerjakan secara serentak dan tanpa henti. Dan nampaknya Amerika tidak siap akan model peperangan semacam ini. Mereka hanya melulu berpikir dari kacamata pendekatan militer. Fryer dan Schaus menyimpulkan bahwa menghadapi kampanye efektif Gray Zone pihak musuh, Amerika disebutnya out of position conceptually. Hal ini sekarang membawa kita kepada bagian ketiga. Reaksi Cina atas strategi Indo-Pasifik Amerika dan sikap ASEAN. Saat ini saya ingin memaparkan bagaimana Amerika hendak menanggapi program-program atau strategi Cina tersebut di kawasan Indo-Pasifik. Amerika hendak melawan program BRI lewat politik dana. Pada tahun 2018 bulan Juli, Menteri Luar Negeri Amerika Michael Pompeo mengumumkan Amerika mengucurkan uang panjer atau down payment bagi pembangunan infrastruktur dan ekonomi digital di kawasan Indo-Pasifik senilai 113 juta US dollar. Pada Oktober 2018, Presiden Trump melalui Build Act meningkatkan anggaran pembangunan dari 29 miliar US dollar menjadi 60 miliar US dollar. Dana ini akan dikelola oleh badan bernama The US International Development Finance Corporation, IDFC, yang dibentuk pada akhir tahun 2019 dengan tujuan mendanai pembangunan kawasan Indo-Pasifik. Selain itu ada proyek-proyek lain yang banyak sekali, Enhancing Development and Growth Through Energy atau Asia Edge, di Indo-Pacific Business Forum IPBF, di Infrastructure Transaction and Assistance Network ITAN, juga Transaction Advisory Fund TAN, yang difungsikan untuk membantu negara-negara Asia melakukan assessment bagi dampak lingkungan dan dampak keuangan bagi proyek-proyek infrastruktur. Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan Amerika juga memiliki banyak sekali program guna membanjiri kawasan Indo-Pasifik dengan kontribusi dan pengaruh Amerika. Saya sebenarnya membuat bagannya, program dari State Department dan Department of Defense, ada banyak sekali, tapi oleh satu sebab teknis saya tidak bisa tampilkan di dalam PowerPoint ini. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencari sendiri di literatur ya. Tapi State Department memiliki program di dalam A Free and Open Indo-Pacific, sedangkan Department of Defense memiliki program di dalam Indo-Pacific Strategy Report. Ada begitu banyak program dengan kucuran dana miliaran dolar. Nah, apa lantas sekarang reaksi Cina atas strategi VoIP Amerika di kawasan Indo-Pasifik ini? Secara ringkas ada dua tanggapan Cina. Yang pertama, mereka mendemoralisasi Amerika. Pada bulan Agustus tahun 2018, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menertawakan jumlah uang down payment Amerika bagi pembangunan kawasan Indo-Pasifik yang tadi kita sudah dengar, jumlahnya hanya 113 juta US. Pada suatu kesempatan dia mengatakan upaya Amerika itu hanya seperti buih di samudera.
Kenapa dia katakan itu? Kita bisa bandingkan jumlah tadi dengan gelontoran dana proyek BRI Cina yang direncanakan berjumlah 260 miliar dolar sampai 2023. Dengan berkata seperti itu, nampaknya Cina ingin mengatakan kepada dunia bahwa entah Amerika tidak punya uang atau Amerika tidak punya rencana konkret bagi pembangunan kawasan Indo-Pasifik. Sebaliknya, baik uang dan rencana dimiliki Cina secara solid dan hebat. Nah, pandangan Cina semacam ini barangkali bukan melulu satu propaganda, tapi juga mungkin ada benarnya. Kalau kita mengingat jumlah hutang Amerika saat ini sudah mencapai 21 triliun US dollar. Belum lagi ditambah resesi ekonomi yang mencapai 32% kalau tidak salah. Cina berkata bahwa fokus utama FOIP Amerika hanyalah melulu masalah keamanan sebenarnya. Padahal yang dibutuhkan oleh negara-negara di Indo-Pasifik adalah ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Jadi itu reaksi pertama Cina, dia mendemoralisasi Amerika. Secara lebih taktis yang kedua, Cina mencoba melakukan satu upaya untuk mendisintegrasi Quad. Nah, sebelum menjelaskan hal ini, pertama-tama kita mesti pahami 4 anggota Quad tadi, India, Jepang, Australia, dan Amerika, sebenarnya masing-masing memiliki pemahaman mengenai skop konsep Indo-Pasifik secara berbeda-beda. Di dalam gambar yang Bapak Ibu bisa saksikan di depan layar, ini adalah penggambaran dari Hayduk dan Walker untuk memperlihatkan skop dari makna kata Indo-Pasifik yang berbeda dari Amerika, Australia, Jepang, dan India. Nah, bagi Cina, perbedaan pemaknaan dan skop dari istilah Indo-Pasifik ini adalah sesuatu yang serius. Karena Cina mengatakan perbedaan ini sebenarnya terbit dari perbedaan kepentingan dari masing-masing anggota Quad itu. Keempat negara itu memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Sehingga sebenarnya hubungan di antara mereka itu lemah. Sarjana Cina, Ye Hailin, mengatakan bahwa Jepang sebenarnya memiliki pemahaman Indo-Pasifik yang berbeda dengan Amerika. Dalam hal ini Jepang hanya memiliki motivasi ekonomi belaka. Sementara Amerika memikirkan masalah power dan security. Walaupun ini juga sebenarnya kurang tepat, karena Jepang baru saja membuat sebuah undang-undang yang berisi tentang collective defense, di mana Jepang wajib untuk membantu kawan atau sekutunya yang diserang. Gitu ya. Nah, kemudian Australia dikatakan oleh Ye Hailin sebenarnya tidak punya masalah teritorial dengan Cina. Baginya Australia itu bertindak ceroboh dalam hal ini dengan menjadi penggagas Quad, salah satu penggagas Quad, dan Ye Hailin mengatakan motivasi Australia itu digerakkan oleh sifat kebaratan dari negara itu. Saya mau menyebutnya sebagai mungkin bentuk chauvinisme barat Australia, begitu ya. Sementara itu India dianggap oleh Ye Hailin hendak melambungkan dirinya menjadi salah satu great power dunia. Karena itu adalah ambisi laten India selama puluhan tahun. Padahal India sendiri sadar dia tidak punya atau belum punya kapasitas dan kapabilitas untuk hal itu. Cina menganggap India sebenarnya adalah free rider di dalam kumpulan Quad ini. Dan Hailin juga memperingatkan India bahwa India masih punya banyak kewajiban sebagai anggota baru dari Shanghai Cooperation Organization. Hailin bahkan memprovokasi Perdana Menteri Modi dengan berkata bahwa kalau Modi adalah pemimpin yang kuat, dia akan langsung menolak tawaran Amerika. Tapi kalau Modi adalah pemimpin yang lemah, maka dia akan ikut di dalam persuasi Amerika. Jadi secara umum kita bisa lihat Cina hendak mengatakan bahwa mereka lebih punya rencana serta kekuatan ekonomi secara konkret dibandingkan dengan Amerika, di mana program BRI dilaksanakan secara terukur dan sistematis. Amerika tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Cina, apalagi setelah hengkangnya Amerika dari
Pacific Partnership, TPP. Sedangkan Quad atau Void sendiri adalah sejenis forum yang dasarnya pragmatisme dan oportunisme belaka. Sehingga sebenarnya forum ini tidak ada gunanya, apalagi untuk negara-negara lain ikut bergabung ke dalamnya. Nah, pertanyaan berikutnya, sekarang bagaimana sikap ASEAN menanggapi rivalitas great powers di kawasan Indo-Pasifik ini? Apakah kita akan menerima kesimpulan Cina di atas, atau sebaliknya kita memandang Quad dan Void sebagai faktor rebalancing yang patut dipertimbangkan? Kalau kita merunut kepada sejarah ASEAN, maka kita semua tahu bahwa ASEAN itu harus dan selalu bersikap netral. Pertama perlu diketahui bahwa bagi Cina, ASEAN adalah mitra dagang ketiga terbesar Cina, serta alamat ekspor terbesar keempat, serta sumber impor terbesar kedua. Sementara itu bagi ASEAN, Cina adalah mitra dagang nomor satunya. The China ASEAN Free Trade Area yang diinisiasi pada tahun 2010 adalah yang terbesar di bidangnya di dalam zona negara-negara berkembang di dunia. Hubungan Cina-ASEAN sangat erat hingga tercatat terdapat 1.000 penerbangan antara keduanya tiap minggu. Nah, bagaimana ASEAN kemudian memahami Indo-Pasifik ini? Indo-Pasifik menurut pemahaman ASEAN, sebagaimana tertuang dalam butir 6 dokumen ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, AOIP 2019, adalah sebagai satu kawasan yang terhubung dan terintegrasi dengan ASEAN sebagai pusat yang memainkan peran strategis, bukannya sebagai satu wilayah yang terkotak-kotak. ASEAN menginginkan agar kawasan Indo-Pasifik menjadi satu kawasan maritim yang maju, serta menghasilkan kemakmuran bagi semua berdasarkan hukum internasional, khususnya Piagam PBB dan Hukum Laut Internasional UNCLOS tahun 1982, serta prinsip-prinsip kerjasama, bukan perseteruan. Nah, definisi dari AOIP 2019 ini memperlihatkan sikap netral dari ASEAN, sekaligus ada inspirasi akan sentralitas ASEAN di kawasan. Secara khusus, definisi ini merupakan turunan dari konsep mare liberum dari ahli hukum Belanda abad 17, yakni Hugo de Groot, yang menyatakan bahwa laut merupakan wilayah bebas dan semua negara di dunia berhak untuk menikmatinya. Maka kawasan kawasan Indo-Pasifik merupakan sebuah liquid continuum, yaitu suatu non-region. ASEAN mempertahankan sikap non-partisan dan universalnya di sini. Namun hal ini sebenarnya adalah jawaban yang sifatnya normatif. Namun nanti kita akan lihat dalam prakteknya beberapa anggota ASEAN jauh dari sikap netral dan dari sikap non-partisan. Hal mana menciptakan satu problem yang kusut di dalam ASEAN itu sendiri. Hal ini menghantar saya kepada bagian terakhir dari paparan siang ini, bagian keempat, yaitu posisi Indonesia dan perannya ke depan. Dari paparan di atas dapat diajukan satu pertanyaan, yaitu apakah Cina memang politik luar negerinya bersifat agresif dan ofensif? Secara jujur, dalam banyak hal kita harus menjawab ya. Walaupun seringkali hal itu deny oleh pemerintah Cina secara formal. Tapi dalam satu kesempatan langka tercatat ada satu badan dalam militer Cina, yaitu Institute of Military Transportation, yang mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di luar negeri yang dikerjakan Cina itu gunanya adalah untuk mengamankan kepentingan dan investasi Cina. Badan itu berkata, tujuan dari proyek-proyek infrastruktur luar negeri Cina adalah to protect our ever-growing overseas interest. We will progressively establish in Pakistan, United Arab Emirates, Sri Lanka, Myanmar, Singapore, Indonesia, Kenya, and other countries a logistical network based on various means, buying, renting, cooperating to construct,
our overseas bases or overseas protection hubs. Ini satu perkataan yang harus diselidiki ya, karena overseas bases itu juga bisa berarti pangkalan militer Cina di luar negeri. Nah, namun demikian, kita mesti mengakui Indonesia membutuhkan dana segar Cina. Bukan saja karena inisiatif BRI dan strategi poros maritim dunia Indonesia berhubungan satu sama lain, sebagaimana merupakan kesetujuan dari Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping pada bulan Maret tahun 2015. Tapi utamanya adalah karena negara kita itu berkejaran dengan waktu. Berdasarkan penelitian Lembaga Demografi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 324 sampai 358 juta jiwa. Nah, penduduk usia 0 sampai 14 tahun akan mengalami pertumbuhan negatif, artinya orang-orang akan makin tidak memiliki keturunan, sedangkan penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun tumbuh kurang dari 1%. Sementara penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas mendekati 4%. Maka dapat dikatakan dividen demografi kita hanya akan berlangsung 25 sampai 30 tahun ke depan. Setelah kita sampai tahun 2045, negara kita secara nasional akan mengalami penurunan produktivitas. Maka artinya selama 30 tahun jeda ini atau window selama 30 tahun ini, kita butuh menarik sebanyak mungkin investasi luar negeri lewat pembangunan infrastruktur, kemudian kita harus memperbaiki sumber daya manusia kita secara besar-besaran, misalnya lewat pendidikan. Dan semua ini membutuhkan dana yang sangat besar. Dan di dunia ini, big and fast cash hanya dimiliki oleh China. Maka adalah naif kalau kita menolak tawaran investasinya. Tapi pertanyaan banyak orang, apakah kemudian kita akan terjebak di dalam debt trap? Nah, guna melakukan counter atas politik infrastruktur sebagai bagian dari Grey Zone, pendekatan militer seperti yang dilakukan Amerika itu sebenarnya tidak efektif. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindari jebakan debt trap adalah kita menerima pinjaman lunak yang diberikan, kita mengizinkan dibangunnya proyek-proyek infrastruktur oleh negara asing, tapi kita mensyaratkan bahwa pembangunan tersebut juga harus melibatkan negara lain atau organisasi lain. Artinya, kita tidak menciptakan satu bilateralisme, tapi trilateralisme atau bahkan multilateralisme. Dengan tujuan apa? Agar negara-negara atau organisasi lain itu bisa mencek negara yang dominan. Sehingga hal ini akan mencegah timbulnya satu supremasi atau dominasi satu negara di dalam negara kita. Itu salah satu pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengcounter hybrid warfare. Nah, berbicara mengenai pentingnya multilateralisme dan posisi Indonesia, hal itu membawa kita kepada perbincangan mengenai apa yang disebut middle power. Apa itu middle power? Gareth Evans mendefinisikan middle powers sebagai those states which are not economically or military big or strong enough, either in their own regions or the wider world, to impose their policy preferences on anyone else, but which are nonetheless sufficiently capable, credible, and motivated to make an impact on international relation. Doyle dan Bromley mengatakan ada 6 negara ASEAN yang menurut mereka masuk dalam kategori middle powers, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Untuk memahami middle powers lebih jelas lagi, ada 4 ciri suatu negara itu disebut middle power, menurut De Suylande. Dan kita nanti akan lihat keempat ciri ini semuanya dimiliki oleh negara kita. Ciri pertama adalah middle power owns medium range capacities, both material and immaterial.
Secara material saja kita tahu bahwa ada satu laporan pada tahun 2020 yang bertajuk Military Strength Ranking dari Global Firepower yang mengatakan militer Indonesia ada di peringkat 16 dunia. Saya juga tidak tahu apakah Global Firepower ini lembaga kredibel atau tidak, tapi setidaknya kita bisa jadikan itu sebagai acuan bahwa kita memiliki material capabilities sebagai ciri pertama dari negara middle power. Yang kedua, a middle power has to consider itself a middle power. Dan ini kita bisa saksikan ketika Presiden Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara global maritim fulcrum, poros maritim dunia, bahkan dengan ambisi menjadi global maritim power. Ciri ketiga, negara middle power recognized and respected in the international hierarchy of states. Indonesia juga masuk dalam hal ini. Kita bisa lihat secara regional, Indonesia bisa disebut adalah soko guru ASEAN. Pada tahun 2015, Indonesia menjadi ketua IORA, Indian Ocean Rim Association, atau Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia, yang beranggotakan 20 negara pesisir yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi IORA pertama di Jakarta tahun 2017. Kemudian berdasarkan sumber-sumber Cina, Doyle dan Ramley berhasil menyusun hierarki peringkat nilai strategik negara-negara sekitar Indo-Pasifik menurut Cina. Kita bisa lihat ini adalah peringkat negara-negara menurut Cina dari segi strategiknya. Saya tidak akan membaca semuanya, tapi dari skema ini dapat terlihat negara paling strategis di Asia Tenggara menurut Cina adalah Vietnam, yang kemudian disusul oleh Indonesia. Indonesia memiliki 4 keterhubungan atau node begitu ya, dan 1 posisi puncak yaitu India yang menjadikan Indonesia sebagai ranking pertama. Nah, semakin negara memiliki nilai strategik, ia bukan hanya memiliki keterhubungan paling banyak, namun tentu bargaining power-nya makin tinggi. Kita juga mesti ingat saat ini Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. Tentu itu menaikkan bargaining position kita secara global. Nah, kembali lagi yang tadi, ciri terakhir dari middle powers adalah bahwa negara itu memiliki ability to alter or affect specific elements of the international system in which middle powers find themselves. Jadi negara middle power memiliki kemampuan dalam batas tertentu untuk mempengaruhi sistem internasional. Nah, saya tertarik dengan ciri terakhir ini. Dan ciri terakhir ini bagi saya termunculkan dalam apa yang saya sebut sebagai tantangan Nata Legawa. Apa itu maksudnya? Secara tradisional, Indonesia itu dianggap sebagai negara mediator antara Amerika dan Cina, serta menjadi apa yang disebut honest broker di antara keduanya. Namun demikian, pada bagian akhir paper saya ini, saya ingin mengetengahkan usulan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada tahun 2013 ketika dia berbicara di forum CSIS di Washington DC, di mana paper beliau berjudul Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation. Dalam paper itu, Pak Marty menyatakan perlunya paradigma baru dalam hubungan antar negara terkait masalah teritorial yang nyata-nyata terjadi di wilayah Indo-Pasifik. Paradigma itu dia sebut sebagai dynamic equilibrium. Dengan dynamic, dia maksudkan bahwa perubahan telah terjadi sebagai sesuatu yang alamiah, dan oleh karena itu perubahan itu tidak boleh dilawan. Sedangkan equilibrium dimaknai sebagai keadaan absennya kekuatan dominan di dalam wilayah Indo-Pasifik. Bukan melalui persaingan dan konflik, namun melalui kesadaran bersama untuk merawat kestabilan kawasan. Untuk itu, Natalegawa mengusulkan diadakannya Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation. Nah, banyak akademisi yang meragukan pernyataan Pak Marty ini. Bagi mereka, tanpa dukungan negara-negara kuat di dalam kawasan Indo-Pasifik, maka semua negara di kawasan Indo-Pasifik akan kembali kepada model-model lama untuk menjaga dan mempertahankan dirinya. Serta banyak juga scholar yang menyatakan bahwa pandangan Pak Marty ini
tidak doable, tidak bisa dilakukan. Tapi saya membaca paper Pak Martini sebagai satu aspirasi beliau agar Indonesia merambah jalan baru bagi kestabilan kawasan Indo-Pasifik. Dan jalan itu harus merupakan satu jalan yang bisa diterima oleh the great powers. Akibatnya kestabilan akan relatif terjaga. Maka alih-alih mencari dukungan, Pak Marty seperti hendak mendapatkan persetujuan. Nah, bagaimana cara mengejawantahkan aspirasi Natalegawa ini? Di sini kita mesti memahami dahulu constraint atau halangan yang kita miliki. Ada dua constraint yang kita miliki. Pertama, rivalitas Amerika dan Cina. Indonesia di sini harus memainkan perannya sebagai honest broker, yakni dengan tidak memihak salah satu. Karena itu akan merugikan kita sendiri. Dan hal ini jauh dari mudah sebenarnya. Sedangkan constraint kedua yang harus selalu kita ingat di belakang kepala kita adalah ASEAN sendiri membawa masalah bagi negara kita. Secara khusus adalah apa yang disebut sebagai ASEAN Way. Nah, masalah ASEAN ini terdapat atau ada dalam dua prinsip fundamental ASEAN. Yang pertama adalah prinsip konsensus. Salah satu butir di dalam Piagam ASEAN tahun 67 berbunyi, menghormati kepentingan yang mendasar atas persahabatan dan kerjasama dan prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah tanpa campur tangan, konsensus, dan persatuan dalam keberagaman. Sedangkan artikel 20 ayat 1 dari ASEAN Charter berkata, as a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on consultation and consensus. Nah, bertolak dari prinsip yang sering disebut ASEAN Way ini, maka sering sekali ASEAN tidak mampu bergerak. Karena sampai ada konsensus dari seluruh anggota ASEAN atas suatu isu, ASEAN tidak dapat melakukan apapun. Di sini kita bisa melihat ASEAN diikat oleh prinsipnya itu sendiri, sehingga dia tidak bisa bergerak. Masalah kedua adalah prinsip non-intervensi. Di dalam pasal 2E dari ASEAN Charter tahun 2007, dinyatakan non-interference in the internal affairs of ASEAN member states. Serta pasal 2B dari Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia tahun 76, dinyatakan di sana bahwa dalam hubungannya satu dengan yang lain, negara anggota ASEAN memiliki the right to every state to lead its national existence free from external interference, subversion, or coercion. Nah, berdasarkan dua prinsip ini, maka seringkali ASEAN tidak mampu melakukan apa-apa tatkala terjadi satu masalah internal di dalam salah satu anggotanya. Hal ini pula yang menyebabkan gagalnya ASEAN menerbitkan joint communique dalam pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh pada tahun 2012 terkait insiden teritorial Cina dan Filipina. Dengan alasan waktu itu konflik teritorial Cina dan Filipina itu sifatnya bilateral. Dan berdasarkan prinsip non-intervensi, ASEAN tidak boleh melakukan apapun. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mampu meminjam istilah Welch, Paul, dan Wohlforth, kapabilitas middle powermanship kita, sembari menjaga netralitas, serta sikap non-partisan di antara rivalitas great powers, dan melampaui constraint tradisional dari ASEAN Way. Bagi saya, pertanyaan ini merupakan tantangan Natalegawa yang mesti kita bisa jawab. Bagaimana Indonesia memainkan perannya sebagai negara middle power sambil menjaga netralitas serta bisa melampaui constraint tradisional dari ASEAN Way. Itulah tantangan dan pertanyaan kita yang harus kita jawab. Dan itu menghantar saya kepada bagian terakhir dari paper siang ini. Untuk menjawab tantangan di atas, pertama-tama kita mesti tahu apa yang dibenci dan diharapkan baik oleh Cina dan Amerika terhadap Indonesia, agar kita dapat memilih satu course of action yang bijak. Nah, secara umum, Cina itu ingin mencegah negara-negara anggota ASEAN
untuk mendekat kepada Amerika. Karena ada ketakutan ketika negara-negara ASEAN mendekat kepada Amerika, Cina akan terisolasi. Cina juga suka jika dalam segala hal ASEAN tidak melibatkan Amerika, khususnya terkait dengan urusan-urusan yang menyangkut Cina atau kepentingan Cina. Sementara itu, Amerika sendiri melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada tanggal 28 Juni tahun 2020 menyemangati pemimpin-pemimpin ASEAN untuk menegakkan masalah maritim melalui hukum laut internasional yang dibenci oleh Cina. Hal ini menurut Heydarian tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Wakil Permanen Indonesia di PBB yang mempertanyakan klaim Cina atas Laut Cina Selatan yang tidak sesuai dengan UNCLOS tahun 82. Nah, berdasarkan hal-hal di atas, saya ingin mengusulkan satu hal. Guna menjawab tantangan Nata Legawa, Indonesia berdasarkan kekuatan middle power-nya harus berani untuk melakukan satu modifikasi institusional atas ASEAN. Kalau kita tidak bisa melakukan banyak hal di luar wilayah kita, ASEAN adalah yurisdiksi kita. Dan selaku big brother di dalamnya, kita dapat dan harus melakukan banyak pembenahan institusional. Leong berkata, salah satu indikasi kuatnya peran ASEAN adalah kuatnya peran dan kepemimpinan Indonesia. Jadi kalau Indonesia lemah, kalau Indonesia lemah, ASEAN juga pasti akan lemah. Tapi kalau Indonesia kuat, maka ASEAN juga akan kuat. Dan ketika ASEAN kuat, maka Indonesia juga akan diuntungkan. Dan ketika itu terjadi, pasti ASEAN akan makin menarik atensi atau perhatian dari great powers. Nah, modifikasi diperlukan untuk melepaskan jerat ASEAN Way, sekaligus menangani masalah bersama. Saat ini, menurut saya sudah saatnya ditanyakan sampai sejauh mana prinsip non-intervensi tidak bertabrakan dengan kepentingan dan keselamatan bersama. Tercatat istilah regional stability disebut dalam pasal 9 Treaty of TAC 1976, sedangkan pasal 12-nya menyebut regional security. Artikel 2, pasal 2B dari ASEAN Charter menyebut juga kata regional peace. Jika prinsip non-intervensi terus digunakan, maka risikonya keamanan bersama negara-negara ASEAN bisa tergerus. Hal ini mau tidak mau akan menyinggung juga masalah ancaman ancaman Cina di Laut Cina Selatan. Dan secara otomatis, hal ini juga akan melibatkan masalah perihal prinsip konsensus yang tadi saya permasalahkan. Sebagaimana diketahui, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia mengalami masalah teritorial dengan Cina. Tapi karena Kamboja dan Laos, dua anggota termuda ASEAN, adalah mitra dekat Cina, maka bisa dipastikan Kamboja dan Laos tidak akan pernah menyetujui keputusan ASEAN yang menekan posisi Cina. Hal itu sudah nampak ketika Kamboja di Phnom Penh pada tahun 2012 berhasil menghadang keinginan untuk membahas konflik teritorial Filipina dan Cina dengan alasan bahwa itu adalah masalah bilateral. Nah, di dalam deadlock semacam ini, deadlock akibat prinsip konsensus ini, apa yang Indonesia bisa lakukan? Saya melihat ada satu hal, pasal 21 ayat 2 dari ASEAN Charter mengenai implementation dan procedure, dikatakan di situ, in the implementation of economic commitments, a formula for flexible participation, including the ASEAN-X formula, may be applied where there is a consensus to do so. Secara sederhana, klausul ASEAN-X memberi ruang bagi negara-negara anggota ASEAN yang telah siap untuk melakukan sesuatu bersama, misalnya integrasi pasar modal di antara tiga negara, katakan Singapura, Thailand, dan Vietnam, untuk maju terlebih dahulu. Sementara negara-negara lain yang belum siap tidak perlu bergabung. Hanya kalau mereka sudah siap, baru nanti mereka dapat menyusul. Nah, klausul ini memang utamanya adalah menyangkut bidang ekonomi. Tapi ternyata
dia juga sudah mulai merambah ke bidang kontraterorisme. Nah, saya mulai menduga bisa tidak jika klausul ini juga ditingkatkan ke masalah teritorial di dalam ASEAN itu sendiri. Hemat saya, demi meningkatkan keamanan regional yang adalah mandat deklarasi ASEAN serta mandat charter ASEAN, maka Indonesia, khususnya Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang punya masalah teritorial dengan Cina, mesti dan dapat melakukan sesuatu berdasarkan klausul ASEAN-X ini. Misalnya, penerbitan pernyataan bersama 4 negara terkait masalah di Laut Cina Selatan. Kuang telah mengusulkan agar mekanisme ASEAN-X ini coba untuk dipikirkan penggunanya di dalam masalah Laut Cina Selatan. Nah, Cina memang tidak suka melihat jika ada satu kesatuan di antara anggota-anggota ASEAN. Apalagi jika persatuan itu kemudian ditujukan untuk melawan kepentingannya. Hal itu ternyatakan ketika Malaysia dan Vietnam bersatu atas permasalahan Kepulauan Spratly. Namun demikian, Cina akan merasa lebih tenang karena dalam hal ini keempat negara ASEAN tidak akan melakukan hal ini secara internal tanpa melibatkan Amerika. Jadi maksud saya ketika negara-negara ASEAN bersatu, memang itu tidak disukai oleh Cina, tapi dengan tidak melibatkan Amerika serta hanya merupakan satu forum internal, maka itu sesuatu yang lebih disukai oleh Cina. Sedangkan di sisi lain, Amerika juga pasti akan menyambut inisiatif semacam ini karena sifatnya multilateral dan berbasiskan hukum internasional. Minilateralisme semacam ini bagi saya adalah salah satu cara melepaskan diri dari jerat ASEAN Way yang melumpuhkan serta yang bisa menjadi objek pembajakan oleh negara-negara anggota junior ASEAN. Nah, jika prinsip keamanan kawasan sudah bisa diterima, lebih daripada prinsip non-intervensi atau sebanding dengan prinsip non-intervensi di dalam lingkup ASEAN, maka bagi saya pribadi juga perlu kita pikirkan bersama pengadopsian pasal 42 ayat 7 dari Treaty of European Union yang bicara tentang mutual defense. Di sana dikatakan, if a member state is the victim of armed aggression on its territory, the other member states shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. Ini adalah kewajiban tiap anggota negara European Union untuk membantu dengan cara apapun jika ada anggota lain yang mengalami invasi secara militer. Tapi kita tahu bahwa ASEAN menganut prinsip pemecahan masalah secara damai. Maka kita bisa mengadopsi pasal ini, tapi dengan satu peaceful solution yang merupakan cara-cara tradisional yang dikenal oleh ASEAN. Pada akhirnya saya juga mau mengusulkan lembaga High Council yang diotorisasi oleh Treaty of Amenity tahun 76, di mana lembaga High Council itu diotoritas untuk menerbitkan keputusan-keputusan legal. Mestinya lembaga ini memainkan peran yang lebih sentral di ASEAN, khususnya dalam masalah keamanan regional. Tapi sejauh ini, lembaga ini belum memainkan fungsinya secara efektif. Bagi saya, Indonesia mesti dan harus mengambil peranan di dalam High Council ini. Indonesia sebagai middle power, Indonesia sebagai sokok guru ASEAN, Indonesia sebagai negara yang dianggap strategik, baik oleh Cina dan ASEAN, mesti memainkan perannya secara lebih asertif. Kesimpulannya, dari sini kita dapat mengetahui bahwa ASEAN adalah masalah, tapi ASEAN juga adalah solusi. Karena ASEAN adalah kendaraan legitimate Indonesia untuk meraih pengaruh dan power yang lebih besar dalam pergaulan global. Bagi saya, usul ini semua memuat beberapa kondisi dinamik dalam kerangka penciptaan equilibrium dari doktrin Martinata Legawa di atas. Pada akhirnya, masa depan Indonesia dalam banyak hal memang terkurung oleh berbagai kepentingan negara besar, termasuk juga masalah-masalah dalam negeri kita. Tapi kita memiliki ruang untuk bermanuver. Adalah tantangan zaman yang mendesak kita untuk juga berani menciptakan ruang-ruang baru guna lebih menyatakan kepemimpinan regional kita secara taktis, secara multilateral,
secara fleksibel, tapi juga secara berani. Biarlah peringatan Hari Kemerdekaan hari ini dapat menyemangati kita semua untuk merebut masa depan kita. Terima kasih. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Pak Yordan Panggabean. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bung Reza untuk paparannya. Luar biasa. Ini rasanya menjadi cara lain untuk bisa memperingati kemerdekaan Indonesia, untuk kita bisa semakin melihat posisi negara kita di tengah dinamika yang terjadi. Ada beberapa catatan penting yang bisa kita tarikan dari paparan tadi, yang rasa-rasanya juga catatan ini terlalu ringkas untuk mencoba mencermati apa yang sudah disampaikan Bung Reza. Yang pertama adalah bahwa Indo-Pasifik bukan lagi sekedar definisi akademik, tapi menjadi definisi politik, dan karena itu memiliki konsekuensi politik juga, mengingat dinamika yang terjadi dan berbagai kepentingan yang terus berkembang. Jadi itu yang pertama, bahwa definisi tersebut menjadi masuk ranah politik ketika PM Shinzo Abe mulai menggunakan kata tersebut. Dan terakhir juga Presiden Donald Trump itu cukup intens menggunakan istilah Indo-Pasifik di dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, disebutkan bahwa China dan Amerika itu menjadi dua negara yang cukup mendominasi geliat di wilayah Indo-Pasifik ini, gitu. Dan masing-masing menggunakan strategi. Nah, kalau Amerika menggunakan istilah multi-domain operation yang sifatnya tidak seperti China ya, yang jauh lebih masif, yang jauh lebih hibrid gitu ya, menggunakan berbagai dimensi, bahkan termasuk memanfaatkan ruang-ruang yang kosong, yaitu salah satunya adalah perdebatan hukum di Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga adalah bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan posisi kita sebagai middle power, sebagai negara yang middle power. Dan tawaran dari Bung Reza tadi adalah bahwa bagaimana agar Indonesia bisa menjadi negara yang memodifikasi secara institusional ASEAN gitu. Karena bagaimanapun juga ASEAN merupakan kumpulan negara-negara yang kita dari situlah bisa bergerak untuk bisa terlibat lebih kuat lagi, lebih berpengaruh bagi Indo-Pasifik. Dan ada beberapa pasal-pasal, ada satu pasal dari piagam di ASEAN yang bisa menjadi mungkin entry point ya, jalan masuk untuk akhirnya bisa melakukan upaya-upaya sehingga ASEAN tidak lagi menjadi sekedar kumpulan negara, persatuan negara-negara Asia Tenggara yang pasif dan sebagainya, tapi lebih mampu untuk bisa bergerak di tengah dinamika Indo-Pasifik yang sedemikian intens gitu. Saya kira. Terima kasih sekali lagi untuk Bung Reza untuk paparannya.